Oke, halo. Kita akan mulai untuk belajar mikosis superficialis. Jadi, sebentar. Jadi, kita mulai dari mikosis dulu. Mikosis itu ada yang superficialis, ada yang kutan, dan ada yang subkutan, dan ada yang sistemik. Nah, untuk superficialis sendiri, dia itu dibeda-bedakan lagi. Ada yang non-dermatofitosis, ada yang dermatofitosis. Dan ada yang otomikosis, ada yang keratomikosis. Jadi beda ya. Nah, ini kan tadi di superficialis. Jadi kita di superficialis dulu. Nah, sekarang kita fokusnya di superficialis dan non-dermatofitosis. Jadi apa sih mikosis superficialis itu? Jadi mikosis superficialis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur ya, yang hanya menyerang jaringan keratin. Jadi kulit, rambut, dan kuku. Tapi dia nggak nyerang jaringan yang lebih dalam. Nah, itu yang superficialis. Oke, tapi nanti superficialis itu kan dibedakan lagi jadi non-dermatofitosis dan dermatofitosis. Nah, yang non-dermatofitosis itu dia nggak nyerang jaringan lebih dalam, tapi kalau dermatofitosis itu nanti dia nyerang lebih dalam. Nanti ada lah ya pokoknya. Nah, ini kita langsung ke pembagiannya. Jadi di non-dermatofitosis itu ada Tinea versicolor atau panu, terus ada Tinea nigra, ada Candidosis, dan ada Piedra. Nah, Tinea versicolor itu atau panu penyebabnya itu adalah Malassezia furfur. Nah, Malassezia furfur itu bentukannya dia itu hifanya berbatang pendek dan dia sporanya bulat. Nah, dia ini yang khas disebut spaghetti and meatballs. Terus dia itu karena dia panu itu bisa bercak hipo atau hiperpigmentasi, dan panu itu gatal saat berkeringat. Nah, sekarang di Tinea versicolor sudah selesai. Kita lanjut ke Tinea nigra. Karena namanya nigra, jadi dia itu ada kayak makula warna coklat kehitaman. Ini Tinea nigra. Dia itu warnanya kayak coklat kehitaman ya. Dia itu nggak gatal, beda sama kayak panu tadi, dia gatal kalau berkeringat. Nah, Tinea nigra ini juga yang paling sering itu di kaki. Dia itu penyebabnya karena apa? Penyebabnya Tinea nigra itu bisa dua, Exopiala wernicki atau Hortae wernicki. Ini ya etiologinya. Nah, si Exopiala wernicki sama Hortae wernicki ini hifanya tuh bercabang, bersepta, dan warnanya kecoklatan. Beda sama yang tadi di Tinea versicolor, hifanya itu berpandang pendek-pendek, oke? Tidak bercabang. Nah, terus terapinya Tinea nigra ini bagaimana? Dia itu menggunakan topikal asam undesilenat atau anti jamur azol. Begitu. Sekarang kita lanjut ke Piedra. Nah, Piedra itu ada yang hitam dan ada yang putih. Piedra hitam itu etiologinya What's this beat going hooligan? We pop out, we acting a hooligan. Hahaha, hooligan. Watch map guys, Salfok ada lagu BTS di sini. Kita lanjut ke Piedra hitam. Jadi Piedra hitam itu etiologinya karena adalah Piedra Hortae. Nah, khasnya di Piedra Hortae itu adalah dia berbulu halus. Jadi velvety gitu. Nah, bentuknya nodul keras hitam. Jadi kalau hitam itu warna bentuk nodulnya hitam dan dia keras. Kalau yang Piedra putih itu kehapus anjir. Nah, Piedra putih itu dia penyebabnya karena Trichospondon beigeli. Bentuknya itu halus dan putih kecoklatan nodulnya. Piedra ini BTW dia itu kayak buah rambut. Nama awamnya itu buah rambut. Jadi kayak begini tuh. Oke, sekarang lanjut di Candidiosis. Candidiosis itu ada di mana aja sih? Candidiosis itu ada di mulut atau oral, genitalia wanita, lipatan kulit, dan di kuku. Nah,
Penyebabnya itu adalah Candida albicans. Terus faktor predisposisinya itu ada diabetes mellitus, kelemahan umum, penekanan imun, kehamilan, pemakaian kateter intravena dan urin yang lama, terapi antimikoba dan penggunaan kortikosteroid yang lama. Sekarang yang mulut. Nah, jadi kandidiasis yang di mulut itu dia khasnya bercak putih dan dia itu bentukannya oral thrush atau sariawan kalau di bayi. Dan dia itu lokasinya di selaput lendir pipi. Sekarang kalau di genitalia wanita, dia itu menjadi vulvovaginitis. Jadi ada pengeluaran sekret, terus dia gatal hebat. Dan kalau di bayi itu jadi kayak dia perash gitu. Nah, kalau di lipatan kulit itu karena lembab kan, makanya bisa ada kandidiosis ini. Nah, kalau dia tuh bisa di kulit sela-sela jari-jari tangan. Terus kalau untuk orang yang gemuk dan DM, dia tuh ada di kulit ketiak, lipatan paha, skrotum atau lipatan bawah mamai, dan dia tuh bentuknya lesi merah mengeluarkan cairan. Kalau di kuku, dia itu gejalanya ada rasa sakit, bengkak kemerahan dari lipatan kuku. Nih di kuku. Dan bisa bikin penebalan dan alur transversal pada kuku serta kehilangan kuku. Begitu. Untuk diagnosisnya itu pakai pemeriksaan mikroskopis, kerokan kuku plus KOH 10% nanti dimikroskopin. Atau bisa pakai biakan gitu. Biakan pada sebaraun dextrose agarnya ini. Nah, terapinya itu nistatin dan preparat azol. Begitu. Nah, ini bentukan si Candida albicans-nya. Jadi dia itu sel ragi berbentuk oval dengan bading ya, ada bading-badingnya. Ingat Candida albicans itu khasnya ada bading-badingnya. Nah, terus dia itu baunya itu khas ragi atau asam, begitu.